Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Yuk klik tombol Go di bawah ini. Hingga saat ini, kurikulum sekolah dasar di Indonesia telah berganti sebanyak 6 kali. 1. Kurikulum sekolah dasar sebelum tahun 1968. Sebenarnya, sebelum Indonesia dikunjungi oleh bangsa Eropa, sudah ada lembaga pendidikan tetapi berbasis pendidikan agama, seperti pesantren dan madrasah. Setelah berlakunya Undang-Undang Hindia Belanda, diberlakukanlah 3 pengelompokan pendidikan. Ada ELS, HCS, dan HIS. Meskipun ketiga sekolah ini menerima siswa pribumi, pada ELS tetap diprioritaskan anak-anak kebangsaan Eropa. Sedangkan untuk HCS, khusus untuk anak-anak etnis Cina, dan HIS untuk anak-anak keturunan Belanda. Berikut ini materi pelajaran pada ELS, HCS, dan HIS. Mata pelajaran wajib yang sama di antara ketiganya yaitu bahasa Belanda. Kita lanjut. Yang kedua, kurikulum sekolah dasar tahun 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mata pelajaran pada kurikulum ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada pembinaan jiwa Pancasila, ada pengembangan pengetahuan dasar, dan ada pembinaan kecakapan khusus. Next. Berikut ini kekurangan dan kelebihan kurikulum tahun 1968. Selanjutnya, 3. Kurikulum sekolah dasar tahun 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini sering disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Mata pelajaran pada kurikulum ini dibagi menjadi 2, mata pelajaran umum dan penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan atau minat masing-masing. Berikut ini kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1984. Kemudian, yang keempat, kurikulum sekolah dasar tahun 1994. Pembagian tahapan belajar pada kurikulum ini menggunakan sistem catur wulan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan kurikulum
kurikulum tahun 1994. Beberapa keluhan muncul dari berbagai pihak pada kurikulum ini karena dianggap mata pelajarannya yang terlalu padat. Next, yang kelima, kurikulum sekolah dasar tahun 2006. Kurikulum ini sering disebut dengan KTSP atau kurikulum satuan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sehingga pengembangan perangkat pembelajaran di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari KTSP. Kekurangannya masih pada minimnya sosialisasi dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya atau yang keenam, merupakan kurikulum yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum terbaru ini lebih ditekankan kepada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sehingga kurikulum ini diharapkan mampu